Jen, Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Nadiem Makarim yang habis hanya bisa plongak-plongo di gedung DPR, dicecar oleh ibu anggota dewan yang terhormat ini. Tak berkutik, nggak bisa ngapa-ngapain karena ya tidak ada pembelaan barangkali yang bisa dilakukan. Intinya adalah bahwa kalau kita bicara tentang mayoritas DPR yang tidak bisa kita harapkan, tentu ada 1-2 minoritas yang bisa kita harapkan. Selalu ada sisi-sisi positif di lingkungan yang begitu negatif. Dan saya kira sebaliknya juga, pasti ada juga di lingkungan yang sepositif apapun, pasti ada saja orang-orang yang negatif. Saya kira itu sunatullah. Dan kita tentu akan mengapresiasi yang positif dan akan mengkritisi yang negatif atau yang kurang. Langsung saja kita lihat bagaimana Nadiem Makarim dicecar habis-habisan di gedung Dewan. Jen, Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mantap, keren sekali Ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ini loh yang kita harapkan nih, anggota-anggota dewan tuh yang begini, yang berani bicara langsung to the point, straight to the point kepada para menterinya. Memang kesulitan kita ini DPR nggak berhak manggil presiden ya.
Padahal kalau berhak aja, ini yang dicecer ya Jokowi. Karena kan katanya menteri tidak punya visi, yang ada itu visi presiden. Jadi apapun rencana yang dilakukan oleh para menteri tentu itu adalah rencana presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dewan yang terhormat ini memang tepat sekali kalau ini pun disampaikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sebetulnya memang kalau di judul kita sebut Nadiem hancur oleh ibu ini, ya bukan oleh ibu ini sebetulnya. Ya oleh kelakuannya sendiri. Ya oleh kinerjanya sendiri. Nah, begitu ya. Sebelum saya diprotes nih sama sahabat Ecet, dia bukan hancur oleh ibu itu. Hancur dalam kelakuannya sendiri. Iya betul. Dan ini membuat miris kita. Kita berkali-kali juga diskusi podcast dengan para pegiat yang peduli pendidikan. Di lapangan memang betul apa yang disampaikan ibu ini hancur-hancuran ini. Ya. KIP, BOS dan sebagainya. Bahkan PPDB kemarin saja luar biasa, kacau beliau. Beliaunya kacau gitu maksudnya. Bukan kacau balau lagi. Yang harusnya masuk jadi nggak masuk, yang harusnya nggak masuk jadi masuk. Donasi jadinya donasi. Kacau kan? Jadi terima kasih Ibu ya sudah berani menyampaikan ini dengan lugas. Mudah-mudahan baru kali ini saja yang tertangkapnya, artinya ibu ini tetap bersuara keras kemarin-kemarin, bukan karena Jokowi memudar kekuasaannya baru berani bicara seperti ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Sudah pasti anggaran besar tapi pendidikan malah mundur kualitasnya. Konon katanya dana pendidikan juga dialihkan sebagiannya menjadi dana desa. Gimana ceritanya itu? Belum ada juga pertanggungjawabannya ini. Masih banyak sekolah negeri yang minta SPP dengan alasan macam-macam. Sekali-sekali ceklah sekolah di Bekasi. Tuh, katanya begitu tuh, kata Cepot. Bahkan ada seorang oknum di sekolah yang mengatakan ke murid, cari sekolah negeri di Bekasi yang tidak memungut bayaran. Baiknya kalian sidak ke sekolah-sekolah negeri. Susah memang kalau sudah berada di kekuasaan itu sulit mau untuk turun ke bawah ya. Selama nggak ada hukum pidana tegas berani percuma narik urat katanya. Ya, tapi saya kira ini sudah hal yang positif. Ya. Nadiem menteri perojolan, nggak cocok memang jadi menteri pendidikan. Korupsi di dinas pendidikan, KIP, dapat sekali anak sekolah. Ya, nah, ini luar biasa ini. Respon dari netizen menguatkan apa yang disampaikan oleh ibu ini. Lanjutkan Bu Dewan, doa kami menyertaimu. Fakta-fakta di lapangan banyak yang tidak terungkap karena barangkali wartawannya juga disuap. Barangkali begitu, kan bisa jadi gitu. Wartawan datang ke sekolah mau ngecek apa segala macam, diamplopin sama kepala sekolah, beres, nggak jadi naik. Itu mungkin saja terjadi. Nah, jadi kalau lingkaran setan begini ya repot jadinya gitu. Kita nggak akan berhenti-berhenti bisa menyelesaikan persoalan ini.